Ya, jadi ini seperti langsung aja teknisnya ya. Saya kasih tahu. Nah, saya share screen dulu. Nah, bisa dilihat share screen saya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, ini pada form yang baru itu yang kolom isian yang pertama itu ada identifikasi dokumen yang diajukan. Ya. Nah, di identifikasi dokumen yang diajukan ini nanti yang pertama tulis saja di sini nanti ya transkrip ya dari dokumen transkrip itu. Nah, di dokumen transkrip itu nanti bisa dituliskan di deskripsi keahlian atau kompetensi yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Ya, langsung aja secara singkat kompetensi tentang keahlian pada D3 keperawatan ya, yang ada di dalam D3 keperawatan. Nah, nanti yang ingin direkognisi mata kuliah apa saja yang ada di transkripnya jenengan itu ya. Itu nanti didasarkan pada ini yang ada di kolom yang berikutnya. Jadi dari mata kuliah nomor 1 sampai nomor ini 4 46 dan nomor 1 sampai nomor 10. Ya, kalau yang di bawah yang nurse ini berarti yang kaitannya dengan praktik ya, praktek-praktek. Kalau yang nomor 1 sampai 46 itu yang berkaitan dengan akademik ya. Jadi dulu kan waktu D3 kan ada prakteknya. Nah, mata kuliah mana yang ada prakteknya itu bisa nanti dimasukkan di yang nurse ini dan mata kuliah yang ada di nurse ini dan mata kuliah yang ada di teori atau akademik. Ya, itu boleh. Nah, kita kembali lagi. Jadi nomor 1 yang jenis dokumen transkrip nilai D3 nanti bisa diajukan ditulis di sini. Kemudian nomor 2 dokumen yang selanjutnya ini yang berkaitan dengan pengalaman kerja. Nah, di pengalaman kerja itu nanti ya kompetensi apa yang ada? Suatu contoh misalkan pernah bekerja di IGD. Nah, maka kompetensi apa? Misalkan kegawat dauratan atau apa. Kalau pernah bekerja di ruang anak, maka kompetensinya adalah asuhan keperawatan pada anak. Misalkan di ruang maternitas, berarti asuhan keperawatan pada ibu hamil, misalkan, dan melahirkan, misalkan. Nah, nanti mata kuliah apa yang ingin diakui yang ada di nomor 1 sampai 46 tadi, tinggal dipilih di sini. Berarti yang sesuai di sini katakanlah ada keperawatan maternitas, misalkan. Mana ya? Saya coba. Nah, nah, ini nomor 19 keperawatan maternitas. Berarti ditulis di sini keperawatan maternitas. Ya. Begitu juga nanti nomor 3 jenis dokumen apa? Misalkan pelatihan. Pelatihan apa? Nah, dengan tulis di sini kompetensinya apa, kemudian yang ingin diakui di mata kuliah apa nanti. Tinggal dilihat. Kemudian seminar. Seminar apa? Apa? Jadi begitu seterusnya. Jadi dokumen-dokumen yang kemarin jenengan lampirkan itu ditulis lagi ini, kemudian dianalisis kira-kira apa yang didapatkan dari lampiran tadi. Selanjutnya kompetensi itu kira-kira bisa masuk pada mata kuliah apa yang ada di kolom di bawahnya ini. Ya. Nah, setelah itu, setelah dimasukkan semuanya tadi di yang isian pertama ini, tinggal sekarang mengukur tingkat kemampuannya menurut jenengan. Misalkan, kalau yang dari transkrip tadi ada bahasa Indonesia, misalkan ini saya coba ambilkan contoh ya. Bisa dilihat share screen saya yang transkrip Belum. belum ya? Oke,
Pak transkrip. Sudah bisa dilihat? Bisa. Bisa ya. Nah, misalkan ini di transkrip ini ada mata kuliah agama, Pancasila dan kewarganegaraan, etika umum, ilmu alam dasar, bahasa Inggris, psikologi, sosiologi, ya. Nah, ini nanti coba disesuaikan dengan nah, dan yang ada di form evaluasi tadi. Nah, ini di sini ada bahasa Indonesia. Nah, kalau yang tadi itu nilainya di transkrip katakanlah B, ya, ini lah B, mana ini bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia A, ya. Bahasa Indonesia A. Maka nanti di sini boleh jenengan langsung pilih ya yang di form evaluasi diri ya yang di tingkat profesiensinya bahasa Indonesia langsung aja di poin yang kelima ya. Ini yang poin kelima langsung dicentang. Kenapa? Ini ada penjabarannya ya. Ini yang keliru ya di penjabaran ini keliru, ini harusnya 4, yang ini harusnya 5. Ya, ini nanti diganti aja. Jadi yang 4 itu artinya saya melakukan tugas ini dengan baik, atau saya menguasai bahan kajian dengan baik, atau saya memiliki keterampilan ini dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan. Ya, nah kalau ini saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, kemudian juga menguasai dengan sangat baik dan keterampilan ini sangat berguna di dalam pekerjaan, maka nilainya 5. Ya, jadi nanti yang tahu kan jenengan yang bisa mengukur. Ya, nah itu ditulis di sini centang-centang tadi. Nih, ya, centang-centang tadi. Dasarnya dari mana ini? Dari sini, dari ajuan mata kuliah yang ingin direkognisi tadi. Ya, setelah diidentifikasi dari jenis yang dokumen yang diajukan seperti transkrip, pengalaman kerja, kemudian sertifikat-sertifikat pelatihan, seminar, dan sebagainya, ya. Nah, itu kira-kira kompetensinya apa yang dimiliki dari sertifikat atau dokumen yang dilampirkan tadi. Setelah itu diidentifikasi dari kompetensi yang bisa didapatkan dari jenis dokumen tadi, kira-kira cocok dengan mata kuliah yang mana yang ada di bawahnya ini. Setelah diketahui mata kuliahnya yang cocok, oh ini cocok dengan ini, oh ini cocok dengan ini. Maka kemudian baru kecocokan itu kira-kira sampai tingkat mana kita melakukannya, mampu melakukannya. Ya, itu yang dicentang-centang. Ya. Nih, sekarang saya coba jelaskan yang mata kuliahnya. Ya, nanti bahan kajian apa saja yang bisa masuk atau kompetensi apa saja yang bisa masuk di mata kuliah ini. Yang pertama, bahasa Indonesia sudah pasti jelas ya. KDM itu jelas, ya, yang ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. KDK ini konsep dasar keperawatan ya. Jadi konsep-konsep ya. Kemudian agama, ilmu biomedik dasar. Ilmu biomedik dasar ini bisa ada juga kaitannya dengan misalkan mikrobiologi ya, parasitologi ya, itu bisa masuk di ilmu biomedik dasar. Kemudian falsafah dan teori keperawatan ya. Kemudian bahasa Inggris, komunikasi, dasar keperawatan itu bisa komunikasi ya. Pancasila, kemudian keterampilan dasar dalam keperawatan ini kaitannya dengan kayak yang injeksi, kemudian infus, pemasangan kateter dan sebagainya itu bisa. Kemudian proses keperawatan dan berpikir kritis, ya. Ini bisa kaitannya nanti dengan apa? Kalau di D3, sebentar, saya coba share.
Nah, kalau di D3 misalkan ada mata kuliah di konsep dasar keperawatan itu bisa masuk ya. Kemudian dokumentasi keperawatan itu bisa masuk ya, berpikir kritis ya. Kalau yang kayak kebutuhan dasar manusia satu, kebutuhan dasar manusia dua, ini bisa masuk yang kebutuhan dasar satu itu bisa masuk yang tadi konsep dasar keperawatan, kebutuhan dasar yang keperawatan ya. Kalau yang keterampilan keperawatan tadi yang KDM 2 ya. Ini nanti yang bisa menjelaskan sementara adalah jenengan sendiri waktu kuliah dulu kira-kira mata kuliah ini dapatnya apa. Jadi mengingat-ingat kembali. Ya. Namanya rekognisi pembelajaran lampau itu berarti diajak mengingat-ingat kembali. Ya. Nah ini misalkan yang KDM 1, pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu bisa masuk KDM 1. Kalau yang keterampilan dasar dalam keperawatan ini bisa masuk yang KDM 2. Ya. Yang praktek. Ya. Nih, bedanya di situ. Jadi nanti bedanya adalah ya di apa namanya dipilah-pilah memang. Kemudian kalau ini keperawatan dasar sistem kardiovaskular, respiratori dan hematologi ini bisa masuk di KMB nanti. Ya. KMB kan ada KMB 1, KMB 2 kalau tidak salah di D3 dulu. Nah, jadi contoh lah ini ada KMB 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dipecah-pecah aja enggak apa-apa dimasukkan nanti ya. Jadi nanti dimasukkan di sini sampai mana ya. Begitu seterusnya. Misalkan pelatihan, ikut seminar atau pelatihan, pelatihan apa saja ya. Nanti bisa masuk di mana ya. Nah, itu silahkan nanti di sini. Ya, dipilih satu per satu. Nah, ini skalanya untuk dasar. Kemudian kalau yang kolom-kolom yang berikutnya ini sudah tergantung jenengan. Ya, yang jelas kalau kaitannya dengan seperti ini saya yakin nilainya ya harusnya ketika mengisi yang baik ya. Karena kalau tidak baik ya nggak mungkin jadi pegawai atau tenaga kerja saat ini. Ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ajuan pada mata kuliah prodi. Ya. Ini nanti ya diajukan aja nanti semuanya ya 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 gitu ya. Jadi mana saja yang diajukan sesuai dengan yang sudah dijelaskan di atas tadi. Kalau bisa dijelaskan di atas tadi berarti ini tinggal mengisi ya, diajukan 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 ya, semuanya diajukan, tinggal nanti dari yang diajukan ini di ACC oleh asesor berapa ya, itu nanti asesor yang menentukan. Jadi lebih baik diisi semuanya namun dengan tadi penjelasan. Yang penting adalah yang diisian pertama ini tadi ya. Jadi dokumen yang sudah dilampirkan itu kira-kira bisa mewakili pada mata kuliah apa